Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 7 Juli 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 8 ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 11-13. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 32-38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Omnia in Caritate. Omnia in Caritate berarti semuanya dilakukan dalam cinta kasih. Demikian moto yang dipilih oleh Monsinyur Siprianus Hormat
untuk mengemban misi menggembalakan umat Keuskupan Ruteng Flores. Ini tentu adalah semangat yang juga sejatinya dihidupkan oleh semua orang Kristiani. Itulah hukum utama dan pertama, yaitu kasih. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat begitu jelas semangat dan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berhadapan dengan kenyataan penderitaan orang-orang sezamannya. Anehnya, apa yang dibuat oleh Yesus dilihat secara negatif oleh orang-orang Farisi. Hati mereka tertutup terhadap orang lain. Cara hidup mereka benar-benar egois. Mereka hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Mereka dipenuhi dengan fantasi tentang Mesias. Lebih jauh, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka sendiri tidak mencari kebenaran kehidupan. Bukankah pendapat ini tidak masuk akal dan konyol? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, mari kita memberi kesaksian hidup yang benar-benar memancarkan cinta kasih yang tanpa batas. Semakin kita menghidupi segalanya dalam kasih, sudah pasti kita tidak akan bersikap pesimis sedikit pun di hadapan budaya kematian dan keegoisan. Hati kita akan mudah tersentuh berhadapan dengan kenyataan penderitaan sesama. Semakin kita berbuat baik kepada sesama, semakin hati kita berkobar-kobar untuk terus memberi diri bagi sesama. Inilah identitas kita sebagai orang Kristiani. Oleh karena itu, janganlah memadamkan semangat untuk membagi dan menularkan kasih kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin.